Nah, gampangnya beliau memberikan beberapa kriteria seperti ini ya. Ini tulisan beliau tahun 1984 ya. Jadi kira-kira waktu beliau sudah umur 65-an lah ya, karena beliau meninggal 2020 pada usia 101 ya. Ini tahun 84. Udah tua juga ini, tapi hebat ya. Tulisannya ini dahsyat ya. Jadi pertama sains itu kalau menurut Pak Mario Bunga ini, ekosistemnya itu 10 hal tadi itu tidak stagnan dan berubah terhadap waktu. Kalau pseudoscience itu kira-kira kalau menurut Mario Bunga itu cenderung stagnan ya. Nanti kalau teori bumi datar kita amatin selama 10-20 tahun ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita melihat kosmologi relativity umum itu tiap 10 tahun, tiap berapa tahun pasti muncul isu baru ya. Cepat ya, berkembang terus ya. Jadi sifatnya lebih hidup ya. Nah, kemudian C itu research community. Nah, kalau untuk sains itu orang-orangnya pasti ada pendidikan khusus, pelatihan khusus ya. Mempunyai riset community-nya ini mempunyai rantai informasi yang kuat di antara mereka ya. Mereka itu mempunyai memulai atau melanjutkan tradisi riset tertentu ya. Nah, kemudian selalu ada S ya, masyarakat yang menjadi tuan rumah dari community itu ya. Kalau sekarang biasanya masyarakat global ya. Tapi kadang-kadang kalau sains baru berkembang di satu daerah ya, paling enggak daerah sana ya. Jadi kemudian D itu domain ya. Itu domainnya apa, dan kalau sains itu gagasan-gagasan yang konkret, yang nyata ya, bukan yang mengambang ya. Kalau kayak UFO itu sudah mulai aneh ya. Karena ya dia itu lebih banyak di khayalan lah ya menurut saya ya. Memang indah untuk dikhayalkan. Kemudian G itu adalah general outlook yang tadi saya bilang ya. Ontologi, epistemologi, aksiologinya. General outlook-nya itu biasanya berbasis realitas ya. Semua itu ontologinya berdasar realitas yang nyata. Ya. Gampangnya yang 5 paradigma kemarin itulah, monggo mau pakai critical realism, mau pragmatism apa, ontologi, epistemologi, aksiologinya itu sudah well known lah ya. Itu untuk mengakomodasi juga bahwa psikologi, psikiatri, dan berbagai sains lain itu adalah sains juga ya. Kalau kayak grafologi itu belum terbukti ya, walaupun banyak digunakan. Di psikologi ada beberapa praktik-praktik yang memang tidak sepenuhnya saintifik, tapi saya rasa psikolog itu memang, psikolog dan psikiatri itu batas antara dunia sains dan non sains ya. Jadi kalau mereka mau menerapkan yang non saintifik asal masih bisa dipertanggungjawabkan dalam batas tertentu, oke-oke saja ya. Anak saya semua hampir semua waktu milih jurusan apa di treatment di lembaga psikologi terkenal di Bandung itu. Sekarang bapaknya itu sudah almarhum tuh dengan grafologi ya. Kayak orang sakti itu, baca tulisan tangan tuh bisa paham. Dan buat saya sih oke-oke saja asal bermanfaat ya. Dan dia juga nggak mengklaim bahwa itu hal yang saintifik. Ya, jadi kalau ada obat untuk 1000 penyakit, selama itu nggak diklaim berlebihan ya nggak ada masalah antara testimoni ke testimoni ya. Asal ya pemerintah mulai harus memikirkan bagaimana regulasinya. Dan memang benar dia nggak dapat izin pengedaran obat, tetap harus dipertahankan karena itu harus sesuai SOP agar dia saintifik. Jadi masyarakat tetap harus bisa membedakan ini saintifik, ini non saintifik. Misalnya kita minum Sambiloto untuk mengobati diabetes, kalau tiba-tiba ginjalnya kena ya tanggung jawab sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dokter ngasih dosis tertentu kita keracunan, itu menjadi tanggung jawab dokter dan pelayanan medis yang kita terima. Kemudian F itu formal background, B itu specific background, dan seterusnya ya. Ini bisa Bapak pelajari lebih detail nanti. Nah, yang menarik
eh, beliau itu juga membuat sebuah tabel yang menurut saya bisa lebih praktis juga ya ini ya. Jadi apa attitude scientist dan pseudoscience di sini bisa kita lihat ya. Ini menurut saya sangat bagus ya kalau scientist tuh menerima ignorance ya. Oh memang kami itu masih bodoh satu hal tuh membutuhkan riset lebih lanjut. Kalau pseudoscientist biasanya enggak itu. Ya. Kalau science dibilang wah Merkurius nggak bisa dijelaskan oleh mekanika Newton. Ya mereka sambil terpaksa masih menerima mekanika Newton, mereka tahu ada titik kebodohannya. Kalau pseudoscience biasanya seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Angga itu ya, cenderung melakukan bias konfirmasi ya, mengumpulkan data untuk membenarkan. Kalau sains itu malah poin pertamanya fallacy yang paling dihindari itu bias konfirmasi. Jadi dia harus memiliki semangat untuk membantah dirinya sendiri. Semangat untuk mereview dirinya sendiri untuk berkembang terus ya. Nah, kalau saintis itu biasanya menemukan bidangnya sendiri itu sulit dan penuh lubang. Ini biasanya kalau researcher maupun dosen sudah senior ya. Kayak saya kalau disuruh ngomong tentang kelemahan basic teori probability ya, ya 1 bulan tuh setiap hari 8 jam kuat lah ya. Tapi itu nggak akan saya sampaikan di kelas ya, karena akan membuat sesuatu skeptik ya. Dan nggak akan saya sampaikan ke Bapak juga, karena nggak kontekstual. Tapi di setiap teori itu memang full of holes. Kalau pseudoscience biasanya sebaliknya. Ya, dan ini bisa Bapak lihat ya, yang intinya itu mereka itu apa? Sangat terbuka, sangat open terhadap kritik ya. Biasanya saintis itu benar-benar otomatis dia adalah filsuf ya, karena selalu saintis itu menggunakan logika, nggak ada yang nggak logis. Biasanya saintis dibantu juga oleh matematik minimum statistik. Terus dia biasanya pakai data. Nah kalau pseudoscientist ini tidak. Ya kadang-kadang perlu logis, kadang enggak ya. Nggak pakai matematik ya. Data itu digunakan manakala mendukung ya. Atau opsional ya, mereka opsional untuk logik, matematik, dan data. Tapi kalau counter example, saintis itu mencari-cari apa yang bisa mengcounter ya, contoh-contoh yang bisa mengcounter teorinya. Pseudoscience itu nggak suka ya. Terus dia eh, biasanya saintis itu ujung-ujungnya di prosedur seperti kata Pak Sofyan tadi. Jadi untuk AI ini misalnya perlu prosedur ya. AI development life cycle-nya kayak apa? Kalau pseudoscientist nggak nggak perlu prosedur ya. Nah, kemudian kalau ada dispute atau perbedaan ya atau anomali, maka penyelesaiannya dengan eksperimen atau perhitungan ya. Nah, pseudoscience tidak. Nah, menurut saya identifikasi attitude dari saintis dan pseudoscientist ini sangat bagus ini. Nah, kalau saintis itu siapapun, walaupun sehebat Einstein tuh nggak punya otoritas tuh. Ya, Einstein nulis paper tentang EPR yang terkenal ya, Einstein-Podolsky-Rosen ya, tahun 1935 itu sekarang hampir 100 tahun kemudian ya, 80 tahun sekian lah ya, 87 tahun dibantah ya. 3 ilmuwan dapat Nobel membantah Einstein. Padahal nggak ada ilmuwan lebih besar dari Einstein. Isaac Newton kurang besar apa ya, dibantah juga. Jadi nggak ada authority ya. Kalau pseudoscience itu kembali ke authority. Nah, kalau saintis itu tidak melakukan menekan data yang anomali yang nggak disukai. Kalau pseudoscientist itu sikapnya menurut Prof. Mario Bungo ini, kalau ada data yang tidak match dengan teorinya dibuang, ya, ditekan, dihilangkan. Ya, jadi makanya kalau kita ini harus hati-hati kalau
saintis juga, berpolitik juga ya. Kalau kita berpolitik dan saintis juga, nasihat dari Prof. Mario Bunga itu kira-kira berpolitiklah sembari tetap berperilaku saintis. Gitu. Karena kalau saya lihat di Indonesia ini, walah, kalau pendukungnya ini sudah dia kumpulkanlah data-data yang mendukung. Dan semua data-data yang menolak ditolak. Jadi kalau caranya etika berpolitiknya gitu ya, politik kita betul-betul politik pseudosaintis ya. Kalau politik pseudosaintis itu ujung-ujungnya kalau pakai pendekatan Habermas ya, yaitu ujung-ujungnya kalau ikut Pak Angger ya kekuasaan lagi ya, bukan kebenaran dan kebaikan dan happiness ya. Nah, saintis itu mengupdate informasinya sendiri terus-menerus, survei terus dan lain-lain ya. Nah, kebetulan sih tanpa merasa diri saya saintis ya, saya masih seseorang yang ingin jadi saintis. Saya tuh hobi banget survei ya. Semuanya data ya. Kita ngomong data lah. Biasanya saya membuka kuliah Propstat saya itu dengan mengatakan statistik ya. Saya bilang ya, banyak orang mengatakan jumlah laki-laki itu jauh lebih sedikit ketimbang wanita. Coba cek data. Biasanya mahasiswa langsung bingung ya. Karena di Indonesia tuh jumlah gender laki-laki itu 52%, wanita 48%. Nah, mulai dari hal-hal yang simpel tuh kebiasaan kita cross check ya. Melihat data, mengupdate informasi-informasi yang sederhana, apalagi informasi yang terkait bidang kita. Kalau saintis itu seek critical comments from others, malah kita pengen dikritik ya. Ya, manusia ya pengen dipuji, normal lah ya. Tapi kalau kita ingin jadi saintis yang baik, kita pengen mencari teman yang bisa mengkritik kita dengan bahasa yang santun. Ya. Kenapa kita harus menulis paper dimasukin jurnal-jurnal supaya dikritik oleh para ahlinya. Nah, kalau pseudosaintis kebalikannya. Ya, dan ada beberapa lagi. Nah, ini menurut saya menarik ya. Jadi pembahasan sains dan pseudosaintis itu ditarik oleh Prof. Mario Bunga itu ke taraf attitude dan sikap ya.